Perkenalkan, nama saya Neko Simanjuntak dengan NIM 11.14041. Di sini saya akan menjelaskan proyek, yaitu ini adalah menguji kemampuan setengah siswa. Proyek ini dikerjakan secara individu. Untuk proyek ini sesuai dengan ide masing-masing, kecuali tertulis dan cash flow. Nah, di sini komponen penilaian itu kita buat. Di sini ada struktur proyek aplikasi, fitur tambah data, berubah data, ada fitur ubah data gambar, hapus data, atau daftar data, dan data UI aplikasi, dan diferensiasi dan hasil deploy-nya itu bersifat opsional. Nah, entitasnya merupakan kelas yang mewakili data yang akan disimpan pada database. Pada gambar itu sudah terdapat entitas untuk user dan out token dengan spesifikasi atribut seperti berikut. Itu user ID, UID, nama itu dengan string, email string, password dengan string, create locally, dan out tokennya itu ID, UID, token string, user ID, UID, dan create ID local date. Di sini ditulis untuk topik yang harus dipilih itu mengandung minimal 8 atribut, di mana 4 diantaranya harus menggunakan atribut berikut. Kita langsung masuk. Nah, di sini saya proyeknya itu berjudul Sistem E-commerce dan Order Management. Di sini penggunaan aplikasi web berbasis Java Spring Boot untuk manajemen toko online terintegrasi. Nah, di sini latar belakang dan masalahnya itu, permasalahannya dalam manajemen toko konvensional. Ini ada masalah stok. Nah, di sini latar belakang masalah itu adalah kesulitan mengelola stok produk secara manual, sering terjadi kekurangan atau kelebihan stok. Nah, kemudian masalah pemesanan, kesetaraan pesanan yang tidak terpusat, rawan hilang dan sulit dilacak. Kemudian itu kurangnya analisis, kurangnya visualisasi data penjualan untuk pengambilan keputusan bisnis. Kemudian stack dan teknologi yang digunakan itu backend framework, itu Spring Boot atau Java untuk aplikasi enterprise yang robust. Kemudian yang kedua itu ada security, Spring Security dengan role-based access control untuk keamanan multi level. Yang ketiga itu kita menggunakan database, Spring Data JPA atau Hibernate untuk akses database yang efisien. Kemudian keempat frontend, kita menggunakan HTML, CSS Bootstrap, JS untuk tampilan responsif dan grafik interaktif. Kemudian yang terakhir itu utilitasnya kita menggunakan JSON atau JSON Apex Commons untuk file dan processing data. Kemudian arsitektur sistem MVC-nya atau request dari klien ke database itu, yang pertama itu ada klien, permintaan dari browser ke browser pengguna. Yang kedua itu controller, mengatur alur request atau admin staff controller atau controller. Nah, itu yang ketiga service layer, logika bisnis, dashboard service, product service, storage service. Yang keempat itu repository, service akses database dengan Spring Data JPA. Dan yang terakhir itu database SQL untuk penyimpanan data persisten. Nah, kemudian desain database dan entity relationship-nya, struktur data yang terintegrasi itu yang pertama itu user, menyimpan data admin, staff, dan customer dengan role based authentication. Yang kemudian kedua itu produk, data barang lengkap dengan price, stock image, dan soft delete message. Kemudian yang ketiga itu ada order, header pesanan dengan status new, processing, done, dan tracking progress. Yang terakhir itu order item. Di sini detail barang dalam pesanan dengan relasi one to many ke order dan produk. Nah, kemudian fitur utama itu ada di role admin, persen dashboard statistik. Dashboard analitik ini melihat total pendapatan atau omset dan grafik status pesanan secara real time dengan kode responsive get summary data. Ini statistik pendapatan harian, mingguan, dan bulanan, grafik status pesanan new versus down. Kemudian ada analisis produk terlaris dan tren penjualan. Kemudian itu manajemen staffnya. Manajemen staff ini menambah, melihat, dan menghapus akun staff dengan kode admin staff controller untuk kontrol akses. Di sini ada tambah staff baru dengan role khusus, hapus staff dengan konfirmasi keamanan, lihat daftar staff dan aktivitasnya. Kemudian ada manajemen produk. Manajemen produk ini produk lengkap dengan upload gambar dan fitur. Staff delete untuk keamanan datanya. Di sini ada upload gambar produk dengan nama file unik, soft delete untuk menjaga integritas data,
habis stok dan harga secara massal. Kemudian fitur utama itu adalah role stack dan customer-nya, opsionalitasnya untuk setiap peran. Ini staf WordPress melihat daftar pesanan masuk, mengubah status pesanan dari new ke processing, mengelola prioritas pengiriman. Kemudian ada customer shop, itu ada katalog belanja untuk melihat produk tersedia, lewat pesanan untuk melacak status pembelian, registrasi mandiri untuk user baru. Kemudian terakhir itu order tracking. Di sini status pesanan real time, notifikasi perubahan status dan estimasi waktu pengiriman. Untuk implementasi keamanan security-nya, perlindungan untuk layar aplikasi yang pertama itu autentifikasi, Spring Security dan User Detail Service untuk login yang aman. Kemudian ada otorisasi pre-authorized dengan role based access control untuk pembatasan aksesnya. Kemudian itu ada enkripsi password dihas dengan decrypt sebelum masuk database, tidak plain text. Dan terakhir itu ada login customer request login filter untuk memantau performa dan akses VIP dengan kode warna di konsol. Nah, kemudian sorotan kode menanyakan filenya itu masalahnya upload gambar dengan file yang sama bisa menimpa file lama. Kemudian itu kita membuat solusinya file storage service menggunakan UUID, random UUID untuk membuat nama file ini. Penyimpanan di folder local uploads dengan pembersihan otomatis gambar lama saat update produk. Kemudian sorotan kode dashboard logiknya itu dashboard service menghitung ringkasan data tanpa membebani controller, query optimasi menggunakan GPQL query di repository untuk mengambil top selling products. Dan performanya itu menghitung sum dan count langsung di level database untuk performa optimal. Nah, untuk demo tampilan utamanya seperti ini. Dalam loginnya tampilan izin dengan form username dan password, desain clean dan modern. Dashboard ada dashboard admin, dashboard dengan grafik jualan, statistik pesanan dan menu navigasi lengkap. Adalah konsol login, tampilan proses dengan warna-warni monitoring request dan performa aplikasi. Nah, kita masuk ke di sini kodenya, demi kodenya. Di sini ada config, controller, GTO, out, entities-nya, repository, security, service, dan util, views, dan search. Nah, di sini ada IP response, out context, resizing, filter. Kita coba. Nah, di sini kita sudah menjalankannya. Kita coba membuka di sini sudah full kita buat Spring Boot-nya tadi sudah kita jalankan. Kita coba membukanya di sini. Nah, di sini begini tampilannya, tampilan UI-nya. Di sini kita bisa daftar, kita buat namanya, kita menggunakan Gmail dan kita buat passwordnya. Kita buat Nico. Nah, ini saja. Kita masuk. Nah, masuk pada sudah terdaftar tadi, kita loginnya berhasil. Ini kita ada temukan produk favorit Anda di sini. Nah, di sini seperti ini tampilannya. Di sini ada pesanan saya. Kita belum ada pesanan, jadi belum ada di sini. Di sini ada total transaksinya. Nah, di sini untuk melanjutkan belanja. Di sini keranjang belanjanya. Kita bisa memasukkan kode promonya. Jika ada kita membeli kode promo, di sini kita bisa check out. Harga deposit kita tidak bisa check out. Kita bisa memasukkan kode promonya seperti ini. Nah, di sini kita bisa membeli logout. Sini ada logoutnya. Nah, demikian hasil presentasi saya. Terima kasih.